Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Ini masih menemani Anda, soalnya seperti janji kami, akan ada ingatan baik ya di kesempatan hari ini. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sesuai dengan fit yang sudah kami informasikan ya. Sama sapa dulu Bapak Dr. Chandra Kirana Luhur ya, yang saat ini sedang eh, ada di tempat khusus. Tapi bersyukur banget karena beliau tetap mengadakan waktu untuk berbagi di kesempatan siang pagi hari ini gitu ya. Sama sapa dulu Pak Chandra, apa kabar? Shalom Indi, Shalom God News Family dimanapun saat ini berada. Kabarnya selalu baik, Luar walaupun biasa. kondisi Mm-mm. kondisi tubuhnya tidak baik, tapi Yes, kabarnya selalu baik betul, kabar karena selalu Tuhan baik baik. ya. Ya, Ya, Tuhan baik. Betul sekali. Pak Chandra, boleh cerita sedikit nih buat Gunung semua. Beberapa sudah sangat dekat ya. Karena Pak ya, Chandra beberapa kali sermon, kemudian juga beliau adalah juga dulu mewakili konsorsium juga ada di Good ya, FM, sering ngobrol di sini dan ini satu kesempatan buat saya secara pribadi seneng ya Good News bisa ya, menghadirkan perjalanan spiritual Pak Chandra. Kalau beliau hadir biasanya dengan informasi-informasi gitu ya, tapi jarang untuk mengulik bagaimana perjalanan beliau dan hari ini kesempatannya Pak Chandra ya. Pak Chandra iya. aktivitasnya masih padat ya, Wah, padat sekali, padat mengajar. sekali Mm-mm, mengajar dan juga ngurus gereja ya. Eh, mm-mm, Jadi saya aktivitasnya ada di dua tempat, itu mhm, di Sekolah Tinggi Teologia dan di Gereja Mahanaim Purian Jasmoro. mhm. Itu ya. Mendampingi saja atau memang sudah beraktivitas tetap di sana ya Pak? Kalau di Mahanaim saya tugaskan oleh Mhm. pimpinan karena di Oke. situ kan waktu itu gembalanya sudah senior Mhm, dan hari ini sudah emeritus, beliau sudah purna bakti, purna tugas mhm, mhm. pertanggal 9 Februari kemarin. Jadi Oh, sementara kami belum mendapatkan gembala yang baru, jadi mhm, saya bersama dengan Pak Paulus Baskoro untuk ya membantu apa ya artinya aktivitas di situ sehingga mhm, gereja ini tetap boleh berlangsung dengan baik baik dari segi mhm, kerohanian maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan surat-surat, doa mhm, dan sebagainya. Jadi tidak boleh vakum gitu. mhm. Jadi tambah Yes, sibuk. ya betul. Kalau itu apa namanya supaya aktivitas itu menggerakkan semuanya ya Pak ya. Eh, Betul. Kalau biasanya yang dikenal sebagai anti pikun, Betul. Itu saya sangat setuju. ya Jadi kan? waktu saya sebelum aktif mengajar, aktif pelayanan di gereja, saya banyak pikun loh. Dengan usia saya sekarang ini sebetulnya memang udah banyak pikunnya gitu, tapi Mhm. ternyata ya Tuhan punya cara yang kadang-kadang tidak masuk di akal gitu. Yes, Dibuat aktivitasnya bagus dan sehingga kemudian pikunnya saya hilang. tanpa terasa ya Pak dalam Iya, jadi proses ingatan jadi ingatannya jadi pengingat. baik. Nah, Daya itu ingat lebih dia. baik. Yes, Pak Chandra, by the way, cita-cita waktu kecil apa sih? Cita-cita waktu kecil saya pengen jadi orang kaya, jadi Mhm, pengusaha besar, karena saya dimulai dari keluarga yang miskin gitu ya, tidak punya apa-apa karena memang papa mama saya tidak bisa bekerja. Mereka itu anak orang-orang kaya yang kemudian ya bangkrut gitu sehingga papa mama mhm, saya itu tidak bisa dalam tanda petik mencari uang gitu. mhm, Jadi ya sehingga kehidupan itu mulai mengalami yang namanya penderitaan gitu. Jadi mereka hidup sekedarnya lah. Ada beberapa pertolongan dari saudara-saudaranya, ada beberapa juga istilahnya bisnis yang istilahnya eh, peninggalan dari orang tua tapi sudah tidak terlalu menghasilkan gitu. Dan anak papa mama waktu itu 11, saya nomor 11. Oh, Pak Sehingga Chandra banyak sekali yang bontot. harus hidup. Kesebelasan bontot. Mhm, mhm, Jadi banyak sekali yang harus dihidupi sehingga kemudian dengan penghasilan yang boleh mhm, dikatakan tidak seberapa itu membuat kami betul-betul menderita sekali. Bahkan beberapa kakak saya SMP itu sudah mulai jualan, ikut dagang mhm, apa, dagang es, dagang kue, macam-macam. Dan sebagian lagi sudah pindah kota, ada juga yang diambil sama paman saya. Itu jadi mhm. betul-betul terserai berai benar-benar.
Nah, dari situ saya Mhm. melihat, karena saya anak paling kecil, paling bungsu, paling bontot, saya melihat hidup ini kok begitu berat ya. Jadi cita-cita saya waktu itu adalah saya harus sukses, saya harus kuliah, saya harus jadi orang kaya, saya harus bisa lepas dari kemiskinan ini. Itu cita-citanya. Tetapi ternyata tidak bisa tercapai waktu itu. Mau kuliah, Mhm. tidak punya uang. Walaupun saya belajar dengan tekun baik, dapat beasiswa di Bogor waktu itu, loss testing, tapi bayar tetap gitu, sehingga tidak ada uang. Nah, di Iya. situ SMA saya bebas uang sekolah karena saya mendapatkan juara paralel, jadi 5 kelas itu saya juaranya. Mhm. Jadi bukan juara kelas, tapi juara 5 kelas gitu. Mhm. Sehingga saya tidak bayar uang sekolah selama SMA itu, ya. Sehingga kemudian saya pengen banget kuliah, tapi ternyata tidak bisa, tidak ada biaya. Ya sudah, hanya bisa menangis dan menangis. Nah, maka disitulah cita-cita saya pengen jadi orang kaya dan saya pengen berangkat ke Jakarta untuk saya apa ya memperbaiki nasib gitu. Mhm. Itu sejarahnya begitu. Sampai kemudian saya betul-betul berangkat ke Jakarta dan di Jakarta ternyata saya tidak menemukan cara kerja yang baik, Mhm. posisi pekerjaan yang baik dan orang-orang yang tepat saya nggak ketemu itu. Ya, dan akhirnya saya bekerja di sebuah restoran dan di restoran itu saya bekerja hanya sebagai waiter, ya, hanya tukang nganter-nganter makanan, tukang menerima pesanan, ya, dan itu saya menderita banget sehingga kemudian saya berpikir untuk bunuh diri saja. Ya, waktu Mmm, itu saya sempat sudah sempat ya? menyiapkan baygon sayang itu Mhm. Di dan saya usia berapa nantang tuh Tuhan. Pak Chandra? Udah, dan saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan hidupku dari kecil menderita, sudah banyak masalah, aku tidak mungkin hidup lagi. Jadi dalam waktu 2 minggu ini, kalau tidak ada perubahan dalam hidup saya akan akhiri hidup saya. Ya, Mhm. saya nantang Tuhan waktu itu jahat banget ya, tapi memang tidak ngerti ya karena Iya. emosional gitu. Mhm. Nah, tapi hari ke-10, Tuhan betul-betul belas kasihannya kepada saya. Di hari ke-10 saya ditelepon oleh kakak saya, ada kesempatan bekerja di Bandung, ya, dan bisa sambil kuliah. Wow, Mhm. itulah secercah harapan yang saya lihat dan saya tidak sia-siakan kesempatan itu. Dan Mhm. akhirnya singkat cerita saya terima pekerjaan saya yang di Bandung, walaupun itu Mhm. saya tidak punya keluarga, saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya, aduh, betul-betul seorang diri banget. Iya. Tapi dengan tekad ya dari sama aja mati kan sama aja. Mati aja nggak Mhm. takut apalagi cuma ke Bandung gitu. Iya. Akhirnya saya berangkat ke Bandung dan kemudian saya bekerja di Bandung ya selama 1 tahun bekerja dulu. Kemudian saya simpan uang. Tahun kedua saya sudah bisa kuliah. Jadi saya kuliah sambil Mhm. saya kerja sambil kuliah gitu. Jadi kerjanya dulu ditamain karena kalau Mhm. nggak kerja nggak dapat uang buat bayar kuliah. Jadi Mhm. saya kuliah itu nyari juga yang bisa sekolah sore. Ya, kalau Mhm. sekarang kan banyak, tapi zaman saya dulu tuh sedikit. Yang Iya hanya sih. nerima tuh satu satu universitas, itu sekolah tinggi bahasa asing waktu itu. Mhm. Saya ambil yang jurusan bahasa Inggris karena saya pikir nanti kalau saya lulus dari situ, saya berhenti kerja, saya mau jadi guide aja. Saya mau jadi guide, saya pulang ke Bali, terus nanti ketemu sama ya bule-bule atau ketemu sama siapa saja Mhm. yang kaya-kaya, saya bisa nikah sama dia. Saya ke luar negeri gitu. Mhm. Pikirannya begitu. Jadi Iya. apa ya rencana-rencananya begitu, tapi semua Mhm. Tuhan gagalkan. Eh, Semua Di Tuhan balik. gagalkan karena Tuhan punya rencana yang lain terhadap diri saya. Akhirnya Iya. saya kuliah itu saya ketemu dengan istri saya sekarang. Iya iya iya. Teman satu kelas gitu ya. Dan itu Mhm. betul-betul membuat saya apa menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Karena jujur waktu itu saya tidak walaupun saya Kristen dari kecil dari Mhm. lahir dari 11 bulan waktu usia saya 11 bulan mama papa terima Tuhan dan saya jadi Kristen tetapi saya tidak pernah merasakan apa ya kedekatan dengan Tuhan. Saya malah Mhm. belajar ilmu-ilmu kebatinan, saya ilmu-ilmu kekerasan itu yang saya pelajari karena saya melihat dunia ini begitu keras Mhm. dan saya harus hidup di dalamnya dan saya harus bisa menang. Mhm. Makanya karate, judo, silat, kungfu saya pelajari semua dan terakhir saya belajar ilmu kebatinan untuk saya menjadi seorang yang sakti. Nah, itu Mhm. ceritanya begitu dan tapi ketemu kemudian istri saya yang sekarang Mhm. ini satu kelas waktu itu dia betul-betul orang yang taat, takut akan Tuhan dan dia banyak membimbing saya untuk saya kembali kepada Tuhan. Nah, disitulah cikal bakalnya kemudian saya mulai lagi datang ke gereja, mulai lagi berdoa,
mulai lagi ya mencari Tuhan gitu. Ya. Sampai akhirnya kemudian Tuhan tangkap. Yes. Ini apa namanya hal yang tidak pernah kita dengar dari Pak Chandra. Nggak tahu mungkin Pak Chandra pernah cerita di tempat lain, tapi di Good News ini baru Nggak dengar ini. pernah, Belum nggak pernah pernah kan? juga karena nggak pernah ada yang tanya. Terima kasih banyak Pak. Ini sebuah keistimewaan ya. Jadi perjalanan hidup soalnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah bisa pilih Iya, mulai iya, di mana betul. atau apa. Tapi itulah cara Tuhan memilih kita dan menangkap kita, kemudian memakai Betul. kita. Jadi Jadi kalau ketika Pak Chandra dalam tanda kutip seperti menantang Tuhan, Tuhan tuh kayak suka juga ya. Mungkin karena usianya masih muda juga Pak Chandra ya masih tapi muda dan mungkin memang Tuhan pilih yes orang-orang yang dipilih terpilih. Tuhan itu ya nggak akan bisa lari. Jadi kalau Yes. saya melihat kita nantang Tuhan terus Tuhan takut, saya Ya. berkata tidak, Mm-mm. pasti Benar. tidak. Tuhan nggak pernah takut. Tapi karena Yes. saya mungkin sudah dipilih waktu usia 20 tahun, Mhm. itu sebetulnya saya sekolah sudah diminta sama pendeta saya di Bali itu untuk sekolah Alkitab. Mhm. Saya mau karena saya dari GPDI kan, itu saya Mhm. mau disekolahkan di Beji, di Batu Malang. Mhm. Tapi waktu itu saya udah mau sebetulnya, teman mama saya bilang begini, kamu mau jadi pendeta, kamu tahu pendeta tuh miskin-miskin, mau miskin terus, gituin saya. Mhm. Iya, iya. Dan saya terus benar-benar Mhm. lagi apa namanya ya dalam tanda petik sadar ya, Mhm. pendeta tuh miskin. Sementara Pak Chandra juga cita-citanya kepingin kaya Pengen kan, jadi orang pengen kaya, iya betul. betul. Nah itu Mm-mm. makanya kemudian saya tolak mentah-mentah, dan itu sebetulnya panggilan Tuhan yang pertama dalam hidup saya, dan saya tolak. Tapi Tuhan itu setia banget. Tuhan itu apa ya, sabar banget nunggu saya loh, bener. Yang kedua dia usia 42 saya dipanggil lagi. Mhm. Makanya saya waktu itu sekolah teologi, tapi saya Mhm. tidak mau melayani. Saya sekolah teologi. Hanya Mhm. tujuannya apa? Pengen tahu firman lebih dalam, itu aja. Saya Mhm. tidak mau melayani sampai usia 52. Nah itu baru saya betul-betul dicewer sama Tuhan, dan itu saya tidak bisa lari. Itu terjadi 11 tahun yang lalu. Sekarang saya kan 63 ya. Mhm. Hmm, gitu. Wow, yes, Ceritanya begitu. ini luar biasa. Jadi waktu pertemuan dengan ibu itu sudah mengubahkan haluan dari apa namanya cita-cita Pak Chandra sudah mulai dibarui ya, sudah mulai berubah. Sebetulnya sebetulnya terpaksa karena sayang, Mm-mm. takut hilang kan, takut nggak dapet Mm-mm. ya. Jadi apakah itu murni apa enggak, saya juga nggak Ya. yakin. Mm-mm. Nah, Mm-mm. waktu itu kan ya istilahnya apa ya, aduh dia cantik, dia baik, Ya. dia kaya Mm. gitu ya. Jadi bagaimanapun saya pengen dapat dia gitu. Mhm. Kita Ya, pengen ya. dapat dia, kalau saya tidak nurut sama dia, kalau saya tidak baik-baik sama Mm. dia, nanti putus gimana? Ya, ya, ya. Oke, antara murni Paham dan ya? Ini enggak. paham ya? Betul, paham. Iya, jadi antara murni atau enggak, tapi setidaknya tujuan tujuan utamanya ketangkap dulu nih Pak ya, Iya, tapi Tuhan itu dapetin pintar. ibu. Karena ternyata Heeh. ibu yang dikatakan Tuhan untuk Iya, betul, maunya Pak dipakai Chandra. pakai Iya. alatnya gitu ya. Jadi ya, ya itulah. Saya makanya saya jujur waktu itu mau belum 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 ya belum tahu benar pertobatan yang sesungguhnya. Kenapa? Saya masih mau melakukan dosa-dosa itu. Saya masih Hmm. waktu menikah sama istri saya masih ilmu kebatinan loh. Saya Hmm. masih. Saya Ibu tahu menikah Pak kan, waktu itu. oh tahu, dia Oke. dia Hmm. belakangan tahu, setelah saya menikah dia tahu, tapi sebelum Hmm. menikah nggak tahu. Bahkan dia betul-betul luar biasa baiknya. Jadi kalau Hmm. saya hari Senin dan Kamis malam, itu kan saya merapal segala ilmu saya butuh yang namanya kembang 7 macam, saya butuh Hmm. kemenyan. Nah itu dia siapin semua loh. Walaupun dia dengan hati yang luka, dia nangis, dia cerita bahwa Tuhan ini tidak ada kuasanya, tidak ada kuasanya. Tapi dia sebagai istri, itu Hmm. dia betul-betul apa taat loh sama suami. Itu yang luar biasa dari istri saya. Dia tetap sediakan, tapi hatinya tidak setuju gitu. Hmm. Justru didoakan ya Pak supaya itu semua tidak ada kuasanya. Iya betul, itu kan saya menikah usia 23, Indi. Hmm. Saya Ya. menikah 23, saya baru betul-betul bertobat, istilahnya melepaskan ilmu-ilmu itu tahun 98. Hmm. 98 ya, dari 62, jadi kurang lebih saya umur 36, itu baru terlepas dari segala ilmu-ilmu saya, karena itu pun karena ketemu Yesus pribadi saya. Mhm. Dalam Itu momen apa Pak Chandra waktu ditangkap waktu Tuhan di itu ada usia retreat, 36? ada retreat Mhm. aktivis. Saya itu Mhm. aktivisnya cuma waktu itu terima terima, terima tamu.
di Mhm. gereja, tapi dianggap sudah aktivis, disuruh ikut. Nah, pada saat ikut itulah saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia datang dengan penampakan dalam penglihatan saya. Ya, dia jelas banget dan dia minta Chandra layani aku. Mhm. Ya, dan saya waktu itu bilang, tidak mungkin kalau engkau Yesus, engkau tahu siapa saya. Saya orang yang berdosa dan orang yang saya tidak layak. Mhm. Ya, karena saya juga masih belajar ilmu-ilmu kebatinan, saya Mhm. masih nyantet orang. Gitu. Tetapi dia tetap ngomong layani aku. Saya cuma jawab yang kedua kali, kalau Tuhan mau hilangkan semua dosa-dosa saya baru Mhm. mau melayani Tuhan. Yang ketiga kali dia ngomong layani aku. Ya Mhm. sudah. Nah, dan setelah saya melihat ketemu dengan Yesus itu saya tidak melakukan apa-apa. Dosa tetap dosa saya Mhm. lakukan. Mhm. Latihan kebatinan tetap saya lakukan. Latihan tenaga dalam itu. Tapi Mhm. satu persatu kemudian hilang. Tenaga dalam saya hilang. Lapalan-lapalan saya hilang. Jadi Mhm. semua itu hilang satu persatu. Sampai kurang lebih 1 tahun. Tuhan bereskan semua. Dan disitulah saya menyerah sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Mhm. aku mau, tapi aku tidak mau jadi pendeta. Aku Mhm. tidak mau, aku cuma mau ya, ya istilahnya apa ya, layani Tuhan, Mhm. istilahnya gini, berandai-andai layani Tuhan itu kan belum tentu melayani pekerjaan Tuhan. Mhm. Aku mau nih bikin satu nih sama Tuhan 1 jam sampai 1,5 jam ya. Saya komitmen 1 jam Mhm. sampai 1,5 jam saya bersatu teduh, menyembah Tuhan, berdoa. Dan saya bilang, sekarang saya punya uang nih, uang saya yang saya pakai melayani Tuhan juga. Saya bantu orang-orang, saya bantu pembangunan gereja dan sebagainya. Itu. Tapi Tuhan ternyata tidak hanya berhenti di situ. Ya, 10 tahun kemudian dia panggil saya minta sepenuh waktu. Dia ngomong begini, 50 tahun lebih kamu sudah ambil waktumu untuk dirimu sendiri. Kapan untuk aku? Ya, Mhm. wah di situ saya disadarkan, bener nih, Tuhan ngasih saya kesempatan hidup 52 tahun. 50 tahun itu saya gunakan hanya untuk kepentingan saya dan keluarga saya. Saya tidak pernah 100% untuk Tuhan. Maka disitulah kemudian saya komitmen sama Tuhan. Tuhan Mhm. mulai hari ini 100% waktu saya. Yang tersisa sampai Tuhan kapan panggil saya. Mhm. 100% untuk Tuhan. Nah dari situlah baru komitmen Yes. untuk Keren. saya Luar betul-betul menjadi biasa. full timer. Mhm. Hmm, Oke, ya. artinya pelayanan atau pekerjaan yang Pak Chandra jalani saat ini merupakan Ah, wujud nazar atau jawaban ya. doa atau langkah iman yang mungkin bisa di-sharing Ah, kepada pendengar kalau Pak Chandra. kalau ngomong langkah iman sih Mhm. kayaknya eh, ragu-ragu saya. Yang pasti itu adalah Mhm. ya terpaksa sebetulnya awalnya. Oke. Terpaksa dan dipaksa Mhm. Tuhan. Nah, tapi setelah itu kenapa? Karena setelah dipaksa itu saya mengalami yang namanya pemurnian. Mhm. Jadi betul-betul dimurnikan oleh Tuhan, terus dimurnikan oleh Tuhan dan betul-betul saya merasakan yang namanya sakitnya itu ya Mhm. sampai kemudian saya bisa melihat bahwa wah ternyata Tuhan tidak pernah salah. Mhm. Kalau dia pilih dia lakukan karena awalnya saya bilang begini, Tuhan saya udah nurut sama Tuhan nih. Mhm. Saya udah mau jadi full timer sama Tuhan nih. Kok Tuhan masih membiarkan masalah datang, Mhm. penderitaan datang, tekanan datang, gitu. Harusnya kalau saya udah nurut sama Tuhan jadi semua baik dong. Mhm. Semuanya lancar dong. Idealnya begitu ya, Uh, Pak. Idealnya kan begitu. Mhm. Kita ternyata kok malah banyak masalah. Saya malah tertekan banget gitu. Mhm. Nah, Tuhan ngomong, ini adalah waktu untuk pemurnian. Ya, Yes. jadi setelah pemurnian itu 1 tahun 10 bulan, cukup lama loh ini. Mhm. 1 tahun 10 bulan itu saya dimurnikan karakter-karakter jelek saya yang sombong, Mhm. yang otoriter, yang mau menang sendiri, itu semua Tuhan kikis habis. Jadi akhirnya Tuhan ngomong gini, kamu tidak punya lagi hak sekarang. Hak untuk dipuji orang, hak untuk dihargai orang, kamu tidak punya. Jadi kalau kamu nanti dimaki orang, kamu dimusuhin orang ini, ya kamu harus terima semua. Kenapa? Karena itulah seperti aku. Jadi kamu harus serupa seperti aku. Nah makanya sekarang saya ya dikuyo-kuyo orang, difitnah orang, dimusuhin orang. Ya saya cuma tersenyum. Kenapa? Sudah lewat itu. Yes. Masa itu sudah Sudah. lewat. Mhm. Sudah selesai dengan diri sendiri ya Pak Ya, Chandra ya. Mhm. sudah selesai dengan diri sendiri dan saya bisa rasakan itu semua adalah ya betul-betul
Ya, Tuhan sudah bela saya gitu sekarang. Mhm. Jadi kalau misalnya ada orang yang dalam tanda petik jahatin saya, Tuhan turun Mhm. tangan kok. Ya. Ya, saya lihat sendiri bagaimana orang itu kemudian mengalami sesuatu. Saya tidak pernah mendoakan orang itu jadi begini, begitu, enggak. Karena saya enggak mau. Karena saya tahu bahwa Tuhan di belakang saya. Mhm. Seperti itu. Yes, jadi Pak Chandra, kita juga memahami hari ini bahwa ternyata panggilan itu juga mengandung itu tadi keserupaan dengan Kristus Ya, itu mengandung salib juga. iya, betul, betul Panggilan sekali. itu bukan berarti kita akan bertemu dengan banyak hal, karena kan kalau di panggilan Tuhan itu selalu dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan ya Pak. Amin. Betul Kemuliaan sekali. Tuhan yang juga akan jadi kemuliaan kita begitu kan. Tapi ternyata di balik itu kita harus melewati Iya, proses yang namanya amin. salib itu kan ya Pak Betul, Chandra. betul sekali. Mm-mm. Ya, Kemuliaan pun pasti kita terima, tapi salib itu jangan dilupakan gitu ya Pak. pasti, itu pasti, sangat Yes. pasti itu. Mm-mm. Oke, momen Apalagi, yang tepat untuk Pak Chandra bisa dengan rela dalam tanda kutip karena tadi sempat diceritakan terpaksa dan terpaksa gitu kan. Itu ya, untuk menghidupi panggilan Tuhan itu seperti apa tepatnya Pak Chandra boleh disaringkan? ya, momen yang tepat itulah ketika memang saya betul-betul sudah nyerah. Mhm. Nah, sudah nyerah, dan itu rasanya sudah tidak punya pilihan. Mhm. Jadi sudah tidak punya pilihan. Nah, kalau kayak orang itu kayak misalnya kalah perang gitu loh. Jadi mau Mhm. diapain ya terserah gitu. Nah, Nah, itulah momen yang boleh dikatakan momen pertobatan saya mhm. 100%. Mhm. Hmm. Yes. Oke. Ya, Pak Chandra, ini selalu Ya, saya tanyakan kebaikan Tuhan menurut Pak Chandra. wah, kalau ngomong kebaikan Tuhan itu saya paling suka lagu berkali-kali kau menolong, Ya. berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Aduh, kalau ngomong kebaikan Tuhan tuh mau nangis rasanya, Betul. nggak tahanin. Yes. Rasanya apa air mata tuh mau apa runtuh gitu ya. Karena Ya. aduh, eh, terlalu banyak dan terlalu baik kalau menurut saya sih. Dan terlalu Jadi baik ya. kalau saya sampai hari ini bisa merasakan kebaikan dia itu, ah, bukan karena saya yang baik, bukan karena saya yang mencari dia, tapi dia yang mencari saya, dia yang apa atensi sama saya gitu loh. Sampai hal-hal kecil pun loh, hal-hal kecil pun dia perhatikan gitu. Seperti saya ini kan mau periksa di Karyadi gitu. Mhm. Semua jadwal dokternya penuh sampai akhir Maret. Tuhan, Tuhan ingatkan saya sesuatu, kamu tuh udah tua, coba kamu cari yang lansia. Saya Mhm. cari yang lansia loh hari ini. Itu kan impossible thing gitu loh. Jadi padahal harusnya sampai akhir Maret itu udah full semua untuk Mhm. saya periksa itu. Saya nggak dapat. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib, cara yang nggak masuk di akal, ternyata masih ada cara Ya. yang malah lebih baik gitu ya. Lansia malah pelayanannya luar biasa, diutamakan, dihargai banget. Ya. Wah, luar biasa ini. Jadi saya bisa merasakan Tuhan itu baik, selalu baik dan sangat baik ya. Sampai Mhm. hal-hal sekecil apapun parkirnya tadi saya mau cari parkir Mhm. itu parkir nggak ada. Cuman saya ngomong Tuhan masa nggak ada parkir sih Tuhan. Segini banyaknya mobil penuh saya bilang muter sudah sekali. Ah, aku tak muter sekali Tuhan. Pas muter sekali saya pas dapat di depannya persis. Mhm. Wow. Ya, hal sekecil itu pun Yes. Tuhan betul-betul nyatakan ya kebaikan-kebaikannya. Apalagi yang besar-besar. Wah, Betul. yang besar-besar banyak kalau saya cerita nanti 1 jam nggak cukup. Betul, Benar-benar, Pak. benar-benar, benar. Hmm. Yes. Saya tangkap bahwa kebaikan Tuhan itu ya a whole story kita ya, Pak. A whole life Ah, kita. ya, Hidup kita yang utuh itu ya, Pak. cuman saya pengen membagi sama Good News Family ya, Mhm. pendengar Good News dimanapun Mhm. berada. Jangan melihat ada orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, terus kita langsung merasa bahwa saya juga bisa seperti itu. Ya. Ya,
ada kata kuncinya. Ya, jadi kalau kita melihat orang lain mendapat kebaikan, orang lain mendapat pertolongan, terus kita langsung menganggap bahwa Tuhan akan seperti itu pada saya, belum tentu. Yes. Makanya banyak orang yang kemudian kecewa, kok Tuhan baik sama dia, enggak baik sama saya. Kok Tuhan tolong dia, saya tidak. Nah, saya mau Iya, kasih kata kuncinya. betul. Kata kuncinya adalah jaga hatimu. Satu. Yes. Yang kedua, taat dan setia. Udah, kalau Hmm. dilakukan dua itu, saya berani katakan, saya jamin lah. Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Dia akan turut campur tangan. Dalam hal sekecil apapun, ingat, Yes. jaga hati. Jangan gampang mutung, jangan Iya. gampang iri hati, jangan gampang marah, jangan memperkatakan kata-kata yang negatif. Yes. Ya. Nah, kemudian taatlah, taat baca firman, taat berdoa, setialah, lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagian kita lakukan itu semua. Tiga hal ini ya, atau dua Mhm. hal lah, dua hal besar, jaga hati dan Mhm. setia, itu dua hal ini kalau kita jalankan dalam hidup kita setiap hari, saya berani jamin Tuhan akan terus bekerja, menolong, memberi kita kebaikan. Amin. Kita Wow. bisa rasakan dalam kehidupan Yes, kita saat ini. Wow, itu itu yang saya dia. rasakan sampai hari ini ya. Benar. Jadi Apa ada namanya? harga yang harus Mhm. dibayar, enggak gratisan gitu loh. Seringkali gitu kita Pasti. minta gratisan. Jadi Mhm. kita enggak taat, kita enggak setia, kita hidup seenaknya, terus Mhm. tahu-tahu kita minta Tuhan lakukan Iya. sesuatu untuk kita. Wah, yuk, waduh, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Jadi ini yang Yes. realita yang harus kita tahu. Tuhan itu Mhm. baik, ya baik, betul. Tapi Yes. setiap berkat Dia ada syaratnya. Nah, Mhm. ini yang seringkali kita enggak mau. Kita mintanya apa Dilupakan ya tanpa Pak syarat. Chandra ya? Mhm. Iya, dilupakan dan pura-pura nggak tahu, dan ada juga yang memang nggak tahu sih. Makanya saya kasih tahu Kasihnya pagi tanpa ini. syarat ya Pak Nah, ya? Berkatnya kasihnya itu tanpa syarat, memang iya. berkahnya ada syaratnya. Mhm. Betul. Mhm. Jadi Syaratnya itu bukan syarat dari kemampuan kita juga sih ya Pak ya? Lagi enggak, harus syaratnya tetap gampang, taat taat itu. dan setia. Mhm. Lakukan kasih dalam hidupmu itu nggak Iya. susah. Yes. Awalnya memang susah, tetapi ketika kita susah, minta Roh Mhm. Kudus menuntun kita. Minta Roh Kudus memampukan kita. Iya. Yang penting kita mau, bukan mampu. Ya, Yes. nanti Mau. Roh Kudus lah yang memampukan kita. Yang penting saya mau Tuhan, tapi saya Mhm. nggak mampu. Nah, Roh Kudus lah yang akan memampukan kita gitu. Karena banyak hal kita nggak mampu untuk melakukan Mhm. kasih Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengasihi musuh kita, Mhm. bagaimana tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kan nggak Iya. mungkin rasanya kalau kita Ah, betul. secara manusia daging. Nggak mungkin. Nah, tapi dengan Roh Kudus, pertolongan Dia, itu maka kita akan bisa mampu melakukan itu. Disakiti, ya kita Mhm. terima dengan senyum. Difitnah, iya monggo kerso. Kita masih bisa memaafkan orang itu dan memberkati orang itu. Nah, itu karakter Kristus itu seperti itu. Nah, itu harus kita miliki dalam hidup kita. Mhm. Makanya baru kita bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Itu Mhm. seperti itu. Ya. Yes. Kemauan dan kesanggupan juga datangnya dari Tuhan ya Pak ya. Jadi Ya, kita kemauan belajar. dari kita, kesanggupan Mhm. dari Tuhan. Ya. Hmm, Jadi kemauan. dibagi, ada yang namanya kronos. Ya, kronos Mhm. itu kemauan kita. Ada yang Mhm. namanya kairos. Nah, itu Mhm. kemampuan. Hanya Hmm. Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Itu ke kairos. Gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, jadi kemauan dari kita, itu kronos harus dari kita. Mhm. Mhm. Nggak bisa, makanya ada usaha kerjasama antara Tuhan dan kita. Maka terjadilah mujizat. Antara Mhm. kairos dan kronos itu bertemu, terjadilah mujizat. Nggak bisa kairos saja. Seringnya kita kan maunya kairos saja. Kronosnya Mhm. nggak mau. Nah, itu yang penting. Yang harus kita pahami dengan baik pagi hari ini. Mhm. Oke, Pak Chandra, dari banyaknya peristiwa ya Hmm. selama menghidupi panggilan Tuhan, em, satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang unforgettable, yang tidak terlupakan, yang Hmm. mengubah cara Ya, Pak Chandra memandang kehidupan. ya, adalah ketika saya betul-betul dipercaya untuk menjadi hambanya. Itu yang saya lihat, kebaikan Tuhan yang tak terlupakan. Siapa sih saya? Hmm. Saya sampai ngomong, Tuhan, aku tuh enggak layak loh Tuhan. Aku tuh orang enggak bener. Aku tuh orang yang
Apa terlalu banyak dosa? Banyak tuh orang baik tuh. Di sebelah saya, di belakang saya, depan saya banyak tuh yang lebih pantas dari saya. Kenapa saya gitu loh? Mhm. Ya, terus Tuhan ngomong gini, aku datang mencari orang yang berdosa, bukan yang baik. Nah di Mhm. situ saya disadarkan, makanya saya nggak bisa lupa kebaikan Tuhan itulah Dia memisahkan saya dari segala dosa-dosa itu dan menampi saya dan memilih saya untuk menjadi seperti apa yang Dia mau. Ini yang saya tidak bisa lupakan seumur hidup saya, ya, bahwa artinya begini. Mungkin kita saat ini adalah orang yang tidak layak, orang yang Mhm. penuh dengan dosa, orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Tapi ingat, ya, Tuhan sanggup membuat kita menjadi mampu. Saya teringat cerita tentang Musa. Mhm. Ketika Musa dipilih oleh Allah untuk membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir, ya, awalnya dia menolak gitu. Kenapa? Dia bilang, siapa aku Tuhan? Mana mungkin orang-orang Israel itu mau mendengarkan aku? Ya, nggak mungkin, ya. Sehingga kemudian dia bilang, ngomong aja aku nggak bisa, ngomong aja aku istilahnya gagap gitu ya. Mana mungkin gitu. Tapi Tuhan ngomong, siapa yang menciptakan lidah itu? Siapa yang memampukan orang bisa berbicara itu? Aku. Nah di situ saya disadarkan bahwa saya yang tidak bisa apa-apa ini, saya yang penuh dengan dosa ini, saya yang penuh dengan kejelekan-kejelekan. Oh jelek saya banget, banyak banget. Ya, tapi Tuhan berkata, aku mampu untuk mengubahkan engkau, untuk engkau menjadi seperti aku. Wah itu yang saya bilang, wow luar biasa Tuhan. Dan hari ini saya bisa merasakan betapa banyak sifat-sifat saya yang dulu itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan saya. Ya, jadi yang bisa menilai itu adalah pasangan kita, Ya. istri saya. Gitu. Jadi saya Mhm. sering kali nanya, yang aku udah berubah belum? Ya Mhm. puji Tuhan sudah apa yang kurang ya? Ah, ini masih kurang sabaran. Oh ya, harus belajar sabar lagi. Ternyata masih ada, tidak selesai. Mhm. Ada masih di proses Tuhan. Maka dari itu tanyalah orang yang di dekat kita. Yes. Kira-kira apa yang masih perlu kita perbaiki, apa yang Mhm. perlu kita ubah. Karena kita Mhm. tidak mungkin istilahnya menilai diri kita sendiri. Kalau Yes. kita menilai diri kita sendiri, pasti kita selalu bilang, aku sudah berubah kok. Aku sudah gini Mhm. kok. Aku sudah Ya. gitu kok. Kurang apa lagi? Wah, itu. Itu Mhm. pasti kita akan apa ya keliru kalau menurut saya. Jadi Ya. itu ya. Aku sudah dipanggil. Ya, Ya. gituin. Oke. Hmm. Oh, sudah dipanggil, Pak? Ya. Hmm. Oh, ini belum. Oke deh. Pesan Ah, semangat berarti, Pak. Masih ada beberapa San semangat pertanyaan. ya, kasih lagu dulu. Ya. Oke, ya ya Eh, siap. ya, Baik. ya, ya, Ya. oke. Nanti Ya, lagi ya, Pak. Tuhan, Oke. ya, Tuhan berkati. Oh sebentar, oh nomor itu cuma di ini kok, Hmm, diukur tak, baru diukur tak, nah, apa belum belum. siap. Ya, oke. Ada lagi? Ya, doa-doa spesifik, Pak, yang mungkin Tuhan jawab dan bawa perubahan besar dalam hidup Pak Chandra. Oke, doa-doa spesifik yang ada sih hampir semua doa-doa saya itu untuk orang lain, bukan Mhm. untuk diri saya sendiri. Mhm. Baik, Gus Soldi, ini em, sedang ada pemeriksaan, jadi kita break dulu untuk beberapa hal ya, Gus Soldi ya. Tetap bersama dengan kami, yang pasti luar biasa sekali em, kesaksian yang disampaikan beliau ya. Ya, merangkum kembali bahwa panggilan itu selalu mengandung salib ya, Gus Soldi ya. Tidak, kita mengharapkan kemuliaan, oke, tapi ternyata masih tetap ada salib yang harus kita pikul. Silakan Pak Chandra. Ya, jadi kalau kita Terpotong. ngomong Mm-mm. doa-doa mana yang Mm-mm. dijawab Tuhan, jadi hampir semua doa-doa saya itu jawab Tuhan. Kenapa? Saya berdoa lebih banyak untuk orang lain. Aha. Hampir tidak ada berdoa untuk diri saya sendiri. Karena Mhm. saya yakin, ya seperti Ayub ketika dia eh, mau mengakhiri istilahnya apa prosesnya dia, yaitu kan Mhm. kemudian mendoakan teman-temannya dia, gitu ya, Mhm. mendoakan teman-temannya dia, dan disitulah Tuhan mengembalikan
kemudian segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia bahkan didobel katanya kan. Jadi apa yang dia miliki dulu yang pernah hilang Tuhan kembalikan bahkan didobel. Jadi Mhm. seperti itu. Jadi saya belajar dari situ sehingga kemudian saya melihat bahwa saya yakinlah Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, ya. Mhm. Sehingga kemudian saya lebih banyak berdoa untuk orang lain. Makanya daftar doa itu banyak. Yang Mhm. minta doain ini, minta ini itu, ya Ya. saya siap kan gitu. Good News sama Indi juga ya Pak? Oh setiap hari, Puji tiap ya ini Tuhan. udah termasuk penyiar ya, tidak spesifik orangnya ya. Ya. Saya bilang Good News kenapa? Good News itu punya sejarah dengan saya. Karena Mhm. bagaimanapun pendirian Good News itu kan saya salah satu yang ikut andil di dalamnya. Mhm. Itu karena Ya, juga ya ada di hati saya. Hmm. siap. Ya. Oke, Pak Chandra pesan semangat deh ya supaya Pak Chandra bisa leluasa nanti untuk aktivitas berikutnya. Pesan semangat buat Ya, pendengar Good News yang mungkin mm-mm. masih merasa jauh dari Ya, Tuhan atau jadi sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan. gini, motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Ya, Mhm. orang memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita, tapi kalau kita tidak memacu dari diri kita sendiri, semua itu kan sia-sia. Jadi Mhm. makanya semua itu adalah dari diri kita sendiri. Karena apa? Musuh terbesar dalam kehidupan itu bukan setan, tapi Mhm. musuh terbesar dalam kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Maka dari itu, yuk belajar memotivasi diri bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Mhm. Aku ini spesial di mata Tuhan. Aku Yes. ini unik di mata Tuhan. Ya, Amen. sehingga apapun yang kita alami, percayalah Tuhan izinkan semua itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan jahat, tapi dia justru pengen kita itu semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Makanya dia izinkan masalah terjadi agar kita selalu bergantung dan berharap pada dia, sehingga kita tidak sombong. Karena manusia itu kalau sudah mulai mempunyai sesuatu, mulai merasa hebat, mulai merasa kaya, mulai merasa ahli, dia akan cenderung merasa sombong. Jadi Good News Family, jangan takut dengan masalah. Masalah harus dihadapi. Jangan sombong dengan apa yang kau miliki. Belajar rendah hati, karena semua itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Jadi mari kita persiapkan kehidupan kita yang kekal itu. Melalui apa? Melalui waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Inilah waktunya untuk kita mulai ya berubah. Karena perubahan baru akan berubah ketika kita mau berubah. Jadi jangan hanya bilang saya mau berubah, tapi tidak ada usaha untuk berubah. Jadi semangat ya Mhm. sampai kemudian kita bisa melihat hidup kita berubah dan orang lain juga merasakan perubahan itu ya Mhm. sehingga Tuhan disukakan hatinya. Yes, perubahan hidup Kunsol ya. Itu tadi Ya. cerita singkat dari perjalanan spiritual Pak Chandra. Berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Pak Chandra, terima kasih waktunya Iya, dan sama-sama Indi. Jadi Kunsoli. saya bersyukur juga ya sudah Mhm. diberikan kesempatan untuk bincang-bincang, untuk membagikan apa pengalaman hidup. Ya karena ini baru kali ini Ya, ini juga ada. bersyukur banget nih Pak. Ini jadi dapat hak istimewa untuk mendengar kisah nih karena banyak nih pesan singkat yang masuk. Berucap terima Iya, kasih. iya. Ini Karena Pak Chandra ini baru dengar kali ini gitu kan. Ada iya Pak betul. Dwi, beberapa ini. Oh, iya, Terima kasih karena sudah kasih justru kan orang pertanyaan. taunya saya baik sekarang. Oh, semuanya baik sekarang. Orang Iya. nggak tahu latar belakang saya itu yang aduh sangat 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 jelek gitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai saya, apalagi saudara. Ikut Mhm. Juice Family dimanapun saat ini berada, dia sanggup pakai ketika kita mau dipakai dan kita membuka diri untuk dipakai Tuhan. Ya, Mhm. saya yakin Good Juice Family juga akan jauh lebih hebat dipakai Tuhan. Mhm. Tapi ingat satu hal, jangan sombong. Ya, Yes. karena apa yang Tuhan pakai kepada kita bukan untuk kita sombongkan, Mhm. tapi kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mhm. Ya, ini banyak yang diberkati, terutama juga Indi Pak. Terima kasih ini baru tahu lengkapnya kisahnya Pak Chandra ini. Iya, tapi Oke. memang Mhm. memang unik gitu ya. Unik saya sendiri juga nggak nyangka Ya, kalau Tuhan tuh sampai bawa sampai sejauh ini. Ini saya nggak nyangka loh. Karena saya ya. pikir hidup saya itu ya harusnya saya waktu kena hepatitis C juga sudah selesai gitu. Tapi Tuhan masih Mhm. kasih ini.
perpanjangan udah 20 tahun loh ini. Dari Wow. semenjak saya kena hepatitis C, dan bahkan sekarang saya dengar, makanya saya Mhm, juga ada di Karyadi ini karena saya mhm, dengar ada sudah ada obatnya hepatitis C mhm, sekarang. Nah, saya juga mau konsul dokter ini mhm, bagaimana hepatitis C saya itu bisa diobati gitu. Nah, mhm. ini saya lagi nunggu dokter saya dipanggil. Ya, oke, baik Gun Soli. Saya Indi dan juga Pak Chandra untuk Gunus FM. Bisa lagi for you at 94.9 Gunus FM. Good news for the family. God bless.